Selamat pagi adik-adik. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan selalu ada di tempat ini maupun di rumah. Oleh sebab itu, mari kita bersatu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu
di sepanjang hidupku. Ku naikkan suku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik, sebelum kita mulaikan ibadah sekolah minggu pagi ini, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan, kemurahan-Mu di sepanjang hidup kami, di sepanjang hari ini Tuhan. Karena Tuhan telah mencurahkan berkat yang begitu besar. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan. Meskipun di masa pandemi ini Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada. Pertolongan Tuhan selalu melimpah dalam hidup kami semua. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan, baik di rumah mau dimanapun berada. Tuhan tolong, Tuhan lindungi mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan, baik singer, BL, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan campur tangan di dalam hidup mereka, di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, kami sambut dan kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita semua. Di Yohanes 15 ayat yang ke-14 bagian A dikatakan, kamu adalah sahabatku. Mari kita angkat pujian yang berkata, engkau adalah sahabatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia,
tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, adik-adik telah memuji dan membesarkan namanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kita semua. Kita angkat pujian dan berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan bagi aturan-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan
dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kakak di Sunday School GBD Tiberia Suare. Puji Tuhan. Nah, sebelum adik-adik semua mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami anak-anak-Mu mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami kembali boleh datang kepadamu untuk kami memuji memuliakan Engkau. Bahkan tiba saatnya sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami, biarlah firman-Mu boleh sungguh-sungguh tertanam di hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, indah ucapan syukur kami beralaskan dan kami pinta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Kak Iren mau cerita tentang Yunus di perut ikan. Yunusnya ada di perut ikan. Nah, cerita ini terdapat di dalam kitab Yunus pasalnya yang 1, ayatnya yang pertama sampai yang ke-17. Nanti ada di rumah, minta sama mama papa-papanya ya, suruh bukain Alkitabnya. Dibuka Yunus pasal 1, ayat 1 sampai yang ke-17. Puji Tuhan. Nah, kakak bacakan dulu ya di dalam Yunus 1 ayatnya yang kedua. Gini bunyi firman Tuhan. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ini Tuhan yang berkata kepada Nabi Yunus. Nah, kakak punya teman namanya Om Yunus. Om Yunus ini disuruh sama Tuhan. Tadi udah baca ayatnya untuk pergi ke Niniwe, pergi ke sana, ke Niniwe. Tapi karena orang Niniwe itu jahat-jahat, sukanya berantem, suka saling pukul. Nabi Yunus ini takut mau pergi ke Niniwe. Akhirnya karena takut, Om Yunus ini perginya ke Tarsis, ke sana, lari.
Gak mau ke Niniwe tapi maunya ke Tarsis. Lari dari panggilan Tuhan karena takut sama orang-orang Niniwe. Karena orang Niniwe ini nakal-nakal, jahat-jahat, sukanya berantem, gak kenal Tuhan, gak suka beribadah. Nah, adik-adik di rumahnya, yang ada di rumah semuanya harus belajar untuk tidak berantem. Gak boleh berantem sama temennya, sama kakaknya, sama adiknya. Harus rukun, harus bersama-sama semuanya, gak boleh saling bertengkar. Nah, padahal Tuhan ini bisa melihat seluruh bumi. Kalau adik-adik di rumah pasti juga Tuhan tahu. Adik-adik lagi tidur, adik-adik lagi makan, Tuhan itu bisa lihat. Sama Nabi Yunus juga, Tuhan ini bisa melihat, bisa tahu di mana Nabi Yunus. Walaupun Nabi Yunus pergi ke sini, ke sini, ke sini, Tuhan itu tahu karena Tuhan bisa melihat semuanya. Nah, akhirnya Nabi Yunus ini pergi ke Tarsis, ke sana tadi toh, ke Tarsis, ke sana, ke Tarsis. Lari ke Tarsis, masih cerah ya adik-adik. Dilihat kapalnya ini masih ada mataharinya, masih bersinar. Lautnya masih tenang, belum terjadi apa-apa. Tiba-tiba ada gelombang laut yang besar. Lautnya lihat jadi turun hujan, jadi gelap. Ada gelombang laut yang besar. Akhirnya Nabi Yunus dan semua yang ada di dalam perahu ketakutan. Semuanya takut, apa yang terjadi ini? Kenapa semuanya bergoyang? Kenapa semuanya bergoncang? Mereka takut akan tenggelam. Nah, akhirnya Nabi Yunus ini minta sama orang-orang yang ada di dalam perahu untuk membuang dia ke laut. Karena Nabi Yunus ini tahu kalau Tuhan itu marah sama dia. Kenapa? Karena gak taat, gak mau denger-dengeran, maunya lari dari panggilan Tuhan. Nah, akhirnya Nabi Yunus ini dibuang ke dalam laut, tenggelam. Adik-adik bisa renang gak di rumah? Bisa gak? Nah, Nabi Yunus ini gak bisa renang ya, tenggelam dia adik-adik. Nah, setelah tenggelam, akhirnya laut menjadi tenang karena Nabi Yunus sudah dibuang dari luar perahu. Nah, setelah itu tiba-tiba ada ikan besar datang. Nabi Yunus ketakutan. Kenapa ada ikan besar? Dia ketakutan. Akhirnya Nabi Yunus ini, ada ikan besar. Ikan besarnya lihat, mulutnya lebar. Ikan ini mau memakan Nabi Yunus. Karena ikan ini dikirim sama Tuhan, ditelan di dalam perut. Nah, Nabi Yunus ini akhirnya di dalam perut ikan. Gelap, bau. Dalam perut ikan bau. Tahu ikan tadi adik, baunya amis toh. Nah, apalagi kalau di dalam perut ikan. Aduh, Nabi Yunus ini ketakutan. Gelap. Akhirnya karena Nabi Yunus ini tahu dia bersalah, akhirnya dia berdoa sama Tuhan. Dia minta ampun. Dia mau mengakui kesalahannya sama Tuhan. Dia berdoa 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Makanya adik-adik di rumah harus taat, harus denger-dengeran sama orang tua, sama Tuhan, sama guru-guru sekolah minggu, supaya Tuhan sayang sama adik-adik. Nah, karena Tuhan ini mau mengampuni Nabi Yunus ini dimuntahkan sama ikannya. Dia terdampar di darat. Lihat ini, Nabi Yunus capek ya, habis dari perut ikan, terdampar di darat. Akhirnya Tuhan ini berfirman lagi sama Nabi Yunus untuk kedua kalinya. Yunus, engkau harus pergi ke Niniwe. Harus pergi ke sana. Kembali ke Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan di sana. Nah, akhirnya Nabi Yunus lihat ini, ngomong-ngomong sama orang-orang Niniwe. Ini orang Niniwe-nya masih pegang palu, masih pegang pentungan, mereka mau berantem. Tetapi Nabi Yunus datang untuk menghentikan mereka supaya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan. Akhirnya karena orang-orang Niniwe ini takut sama Tuhan, mereka akhirnya berdoa. Mereka akhirnya datang lagi kepada Tuhan. Mereka mau berbalik dari perbuatannya yang jahat. Nah, kita baca di ayat yang terakhir ini.
Di Yunus 3 ayat yang ke-10 kakak bacakan ya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik bisa baca ya, bagaimana Tuhan mau mengampuni orang-orang Niniwe karena mereka mau berbalik dari perbuatan mereka yang jahat, kembali kepada Tuhan untuk mereka berdoa, untuk mereka rajin ibadah, untuk mereka nggak berantem lagi, nggak berantem lagi pokoknya ya, pokoknya rukun semuanya. Nah akhirnya orang-orang Niniwe ini bersama-sama datang kepada Tuhan. Mereka mau rukun, mereka mau saling mengasihi satu sama yang lainnya, mereka mau datang lagi berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik di rumah semua harus seperti orang-orang Niniwe. Mungkin yang dulu-dulu adik-adik suka berantem, suka bantah mamanya, nggak mau denger-dengeran. Kalau sekolah minggu masih usrek, disuruh mandi nggak mau, disuruh ibadah nggak mau, harus bertobat, harus rajin, harus saling mengasihi teman-temannya, harus taat, harus denger-dengeran sama mama papa, sama guru-guru sekolah minggu, terlebih lagi sama Tuhan, supaya Tuhan memberkati adik-adik semuanya dan mengasihi adik-adik semuanya. Puji Tuhan. Kakak tidak akan perpanjangkan cerita kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak harap adik-adik semuanya mau mengerti ya, mau taat, mau denger-dengeran. Puji Tuhan. Ayo lipat tangannya lagi, tutup matanya lagi, kakak mau berdoa buat semuanya. Ayo semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar Tuhan untuk kami taat, untuk kami dengar-dengaran, untuk kami mau saling mengasihi satu sama yang lainnya. Karena ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu, kami yakin dan percaya kami akan menerima berkat dan Kau akan mengasihi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, Kau mau berkati adik-adik semua yang ada di rumahnya masing-masing. Kau tetap menjaga, melindungi mereka, bahkan keluarga mereka, orang tua mereka. Kau mau berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Dan ucapan syukur kami peralaskan dan kami pinta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikian sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya.